Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan perjumpaan hari ini, saya akan melanjutkan pembahasan tentang khilafat yang bagian yang kedua. Sistem kekhilafahan di dalam Islam ini bukan sesuatu yang baru. Seharusnya kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau mau memperhatikan sejenak di dalam Al-Quran, banyak sekali ayat-ayat yang mengisyaratkan tentang pentingnya sebuah kepemimpinan dalam konteks khilafah. Meskipun hari ini konteks ini sudah dibawa kemana-mana, sehingga lembaga yang begitu penting, lembaga yang begitu sangat urgen dibutuhkan oleh orang-orang beriman, hari ini menjadi bahan bulian. Bahkan ada yang memberikan fatwa sistem ini adalah teroris. Nah, ini dalam konteks ini saya ingin mencoba untuk meluruskan, dilihat dari konteks Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh sebelum Rasul lahir di muka bumi ini, sistem kepemimpinan, sistem khilafat ini sebenarnya sudah Allah Ta'ala turunkan dari semenjak Adam AS sampai seluruh nabi-nabi, sampai kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Salah satu bukti di dalam surah Al-Mujamil, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulan. Sungguh kami Allah telah mengutus seorang utusan sebagai saksi atas kamu. Kama arsalna ila fir'auna rasulan. Sebagaimana kami Allah telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Kita tahu rasul yang diutus kepada Fir'aun adalah Musa alaihissalam. Nah, di awal ayat Allah berfirman, Inna arsalna, sungguh kami Allah telah mengutus ilaikum kepada kamu. Kamu siapa? Kita, orang-orang Islam. Nah, ini adalah Rasulullah SAW. Di mana kita melihat Rasulullah SAW di ayat ini? Kama, sebagaimana. Nah, ketika Allah berkata, Kama arsalna ila fir'aun rasulan. Seperti juga Allah telah mengutus utusan ini kepada Fir'aun. Jadi Rasulullah SAW oleh Allah diserupakan dengan Musa AS. Nah, keserupaan ini harus sempurna. Bukan sama, tapi serupa. Karena versinya memang berbeda. Tapi keserupaan antara Musa dan Rasulullah SAW itu jelas dijelaskan di dalam Al-Quran. Sebagai bukti apa kesamaan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW dan Musa AS. Di Al-Baqarah ayat ke-88, Allah berfirman, Walaqad ataina Musa al-kitab wa qaffayna min ba'dihi bir-rasul. Sungguh kami Allah telah memberikan kepada Musa kitab dan mengikutkan setelahnya itu rasul-rasul. Artinya apa? Sepeninggal Musa alaihissalam, untuk menjaga eksistensi ajaran yang telah Allah utuskan kepada Musa alaihissalam, maka Allah pelihara dengan cara mengikutkan rasul-rasul setelah kewafatan Musa AS. Nah, konteks ini yang harus kita pahami, bahwa di zaman Rasulullah SAW ini tidak mungkin sistem ini terputus. Kenapa? Karena ayatnya mengatakan, Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan. Nah, konteks syahid itu apa? Dalam konteks pemeliharaan eksistensi ajaran ini. Rasul kan tidak bisa hidup selamanya dengan kita. Nah, untuk pemeliharaan syariat agar tetap eksis di muka bumi ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para utusannya setelah Nabi itu wafat. Seperti di zaman Musa AS. Gitu. Nah, sekarang apa kesamaan kekhalifahan Rasulullah SAW dengan kesamaan dengan kekhalifahan Al-Mahdi alaihissalam ini? Nah, tadi kita kembali lagi kepada Musa AS. Di surah Al-Hadid ayat ke-28, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Tsumma qafaina ala atharihim birusulina wa qafaina bi Isa bin Maryam wa atainahu bil Injil. Coba. Jadi Allah berfirman, kemudian aku Allah telah mengikutkan jejak-jejak mereka dengan rasul-rasul kami. Wa qafaina Isa bi Isa bin Maryam, dan kemudian aku mengikutkan setelahnya itu Isa ibnu Maryam. Wa atainahu bil Injil, dan kamu berikan kepadanya Injil. Kita tahu 1400 tahun setelah Musa AS wafat, untuk eksistensi Yahudi saat itu yang sudah menyimpang jauh, maka Allah SWT memelihara umat ini. Lewat siapa? Nabi Isa AS lahir 1400 tahun setelah Musa AS. Nah, di zaman Rasulullah sendiri sudah jelas-jelas mengatakan bahwasannya untuk menjaga eksistensi ajaran Islam utuh diterima oleh umat sampai hari kiamat, maka Allah Subhanahu wa taala juga telah menjanjikan kepada Rasulullah akan hadirnya seorang Al-Masih di akhir zaman yang dikenal orang umat Islam adalah Al-Mahdi. Dan persis Nabi Isa AS sebagai Mahdinya bagi Musa AS lahir 1400 tahun setelah Musa, dan Al-Masihil Mau'ud, Al-Masih yang dijanjikan atau Al-Mahdi zaman Rasulullah pun lahir setelah 1400 tahun setelah kewafatan Rasulullah. Sama-sama tidak membawa syariat. Nabi Isa AS tidak membawa syariat. Kita tahu di dalam Al-Quran, Rasulan ila Bani Israel, musaddiqan lima baina minat Taurat. Isa AS tidak mengubah suka hukum Taurat, tetapi apa karakteristiknya yang dirubah. Musa AS ajarannya Jalaliyah. Artinya apa? Kebenaran saat itu terpaksa harus disampaikan melalui tertumpahnya darah. Zaman Rasulullah juga sama. 1400 tahun yang lalu Islam menyebar melalui apa? Jalaliyahnya Rasulullah. Artinya apa? Ada banyak peperangan-peperangan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, 1400 tahun kemudian karakteristik ini dirubah dari ajaran yang Jalaliyah kepada ajaran yang Jamaliyah dengan kecantikan. Seperti Nabi Isa AS mengajarkan ajarannya, kalau Musa datang gigi balas gigi, tapi Isa AS datang, jika orang menampar pipi kananmu, kasihkan pipi kirimu. Nah, hari ini pun persis di karakteristik yang dirubah. Nah, pemirsa MTA yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita masuk kepada pembahasan utamanya. Ini prolog ini saya sampaikan supaya kita paham bahwa sistem kepemimpinan ini tidak mungkin akan hilang di muka bumi ini. Terlebih kalau kita bahas di ayat-ayat pertama di surah Al-Baqarah, di mana Allah berfirman, wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini niscaya. Jadi kalau orang yang menafikan kehadiran kepemimpinan, baik itu nabi atau khalifah di muka bumi, ini sungguh naif. Sementara apa konsepnya? Allah akan senantiasa mengirim di muka bumi ini sebagai khalifah. Karena untuk apa? Nabi itu datang, para khalifah itu datang sejatinya untuk tajalliyat ilahiyah, untuk menampakkan kebesaran dan keagungan Tuhan di muka bumi. Jadi Allah ingin dikenal oleh umatnya, Allah ingin dikenal oleh orang yang beriman, bahwasanya Allah itu maha segala-galanya. Tentu kita tidak akan pernah menyaksikan seperti apakah kebesaran Tuhan. Nah, ini akan terwujud, terekspresikan sempurna dengan kehadiran para utusan Tuhan. Maka niscaya bahwa Nabi atau Khalifah itu harus ada di muka bumi ini sebagai penampakan keagungan dan kebesaran Tuhan. Itu makna dari kalimat ini ja'ilun fil ardi khalifah. Coba apa artinya khalifah? Konteks bahasa khalifah itu artinya wakil. Wakil siapa? Kalau diartikan wakil, Adam wakilnya siapa? Kalau dikatakan khalifah itu pemimpin, Adam AS pemimpin untuk siapa? Bukankah Adam AS itu baru pertama hidupnya sendirian? Kalau dipercaya Adam manusia pertama, dia kan sendirian. Terus kalau dikatakan pemimpin untuk siapa Adam? Kalau dikatakan wakil untuk siapa Adam? Kan dia hidup sendirian. Seandainya kita pahami konteks itu. Tapi kita tidak akan membahas masalah yang itunya. Tentang konteks khilafatnya. Bahwa Adam AS sebagai wakil Tuhan di muka bumi untuk menampakkan tajalliyah ilahiyah sempurna lewat Adam AS.
Dan itu akan terus berkesinambungan. Dan penampakan tajalliyat ilahiyah terbesar, teragung, dan termegah adalah lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disebut ajaran itu ajaran yang paling sempurna. Karena penampakan Tuhan terbesar dan termegah itu dengan hadirnya Rasulullah. Jadi kalau kita gabungkan tuh ayat-ayatnya di Quran, bagaimana Allah mengekspresikannya. Bahwasanya Muhammad lahir di muka bumi itu apa? Wa asraqat ardu bin nuri rabbiha. Bumi bersinar dengan sinar Tuhannya. Padahal yang hadir kan Rasulullah. Karena bahasa kasarnya begini, kalau kita ingin menyaksikan Tuhan yang hidup, lihatlah Muhammad. Kalau kita ingin menyaksikan Tuhan bisa ngomong, bisa dipegang, kelihatan makan, lihatlah Muhammad. Karena seluruh ekspresi, seluruh aktivitas Rasulullah itu adalah penjelmaan tajalliyat ilahiyah. Nah, pertanyaan besarnya, setelah peninggal Rasulullah, apakah Tuhan akan bersembunyi? Tidak lagi menampakkan wujud keagungannya? Tentu tidak. Maka Nabi Muhammad pernah bersabda, beliau memberikan sebuah konsep bahwa Islam ini akan dipimpin dengan 4 sistem kepemimpinan. Yang pertama, antakunu nubuwata fikum illa masyaallah, tsumma takun. Pertama, Islam akan dipimpin oleh sistem kenabian. Illa masyaallah, sampai Allah menghendaki. Sudah terjadi? Sudah. Rasulullah sebagai pemimpinnya. Sebagai pemimpin pertama untuk mewujudkan kebesaran Tuhan itu Rasulullah sebagai penampakannya. Setelah itu Rasul bersabda, "Tsumma khilafatan alamin haji nubuwah." Kemudian sepeninggal Rasulullah, penampakan kebesaran Tuhan akan diwujudkan dalam bentuk khilafatan alamin haji nubuwah. Kepemimpinan atas berdasarkan garis kenabian. Tapi bukan nabi. Maka kita kenal dengan sistem Khalifatur Rasyidin. Yang pertama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, yang kedua Hadrat Umar radhiyallahu an, yang ketiga Hadrat Utsman radhiyallahu an, yang keempat Hadrat Ali radhiyallahu an. Nah, selanjutnya Nabi katakan tsumma mulkun jabariyatan. Setelah khilafat-khilafat ini akan muncul dinasti-dinasti yang zalim, yang arogan. Ini pun sudah terjadi. Kita kenal dengan dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dinasti Fatimiyah. Terakhir yang dipercaya oleh salah satu ormas, sistem khilafat itu melanjutkan khilafat apa? Dinasti Utsmani, Turki Utsmani yang runtuh pada tahun 24. Itu bukan sistem khalifahan yang Nabi katakan. Itu disebutnya apa? Mulkun jabariyatan. Nah, selanjutnya Nabi bersabda, "Tsumma mulkun adon." Ada lagi kerajaan-kerajaan yang sangat zalim. Itu pun sudah terjadi. Sampai Nabi bersabda, "Tsumma khilafatan alamin haji nubuwah." Nah, ada kabar gembira di Allah Subhanahu wa taala bahwa kekhalifahan ini akan terus berlanjut setelah khalifatul yang pertama, kemudian ada dinasti-dinasti. Setelah dinasti-dinasti muncul lagi ternyata Nabi bersabda, "Tsumma khilafatan alamin haji nubuwah, tsumma sakata." Kemudian dia diam. Jadi jelas, karakteristik kekhalifahan Al-Masih hari ini itu adalah duplikasi kekhalifahan Rasyidah di zaman Rasulullah. Karena sama-sama khilafatan alamin haji nubuwah. Kalau Khalifah Rasyidah, nubuahnya siapa? Rasulullah. Kalau Khalifatul Masih di akhir zaman, kenabiannya siapa? Isa Al-Masih. Kan ini sepakat para ulama, sepakat umat Islam. Bahwasanya Nabi Isa bakal datang di muka bumi ini. Nah, setelah beliau nanti wafat, Nabi Isa SAW wafat, maka kepemimpinannya akan dilanjutkan kembali dengan sistem kekhalifahan. Hanya namanya berbeda. Kalau yang zaman Rasul Khalifatul Rasyidin, di zaman akhir itu disebutnya Khalifatul Masih. Karena beliau melanjutkan kepemimpinan Hadrat Khalifatul Masih. Gitu. Nah, ini pemirsa MT yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala perlu dipahami. Jadi karakteristik kekhalifahan hari ini itu sama persis dengan kekhalifahan di zaman Rasulullah SAW. Nah, pertanyaan besarnya, kenapa hanya sampai ke-4? Kita ini sudah ke-5. Ini kok tidak nyunah dong kalau begitu. Sebenarnya bukan masalah sunnah dan tidak sunnahnya. Masalahnya tadi,
Kan Allah berfirman di Quran, wa id ta'adzana rabbukum la in syakatum la azidanakum. Jika khilafat ini adalah sebuah nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, yang kita minta 17 kali sehari semalam di dalam sholat kita, di pembukaan sholat Al-Fatihah. Ihdinas syiratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Langsung dijawab Allah Ta'ala di ayat berikutnya. Syiratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Nikmat ini apa? Ini yang perlu dipertanyakan sebenarnya. Jadi nikmat apa yang kita minta di dalam surah Al-Fatihah itu? Nikmat duniakah? Kalau itu mah tidak perlu sholat juga, banyak orang yang kaya raya. Orang yang tidak beriman kepada Rasulullah itu lebih kaya daripada orang Islam. Hampir dunia sekarang dipegang oleh mereka. Jadi nikmat yang mana sebenarnya? Gitu. Nah ini yang perlu dipahami. Maka Nabi katakan siapa yang mensyukuri akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, la ajidanakum, Allah akan melipat gandakannya. Jika sistem kepemimpinan dalam Islam atau khilafat ini sebuah nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita dan kita mensyukurinya, maka nikmat ini akan tetap ada di muka bumi. Allah tetap akan jaga. Tetapi jika kita tidak mensyukurinya, Allah akan mencabut. Seperti di zaman Rasulullah. Bayangkan bagaimana sahabat saat itu, bagaimana orang-orang yang beriman kepada Rasulullah saat itu, mereka sudah mengabaikan nikmat kepemimpinan yang sangat luar biasa. Apa buktinya? Hadrat Umar radhiyallahu an wafat disahidkan. Setelah sholat asar beliau ditusuk. Setelah itu beliau sakit dan wafat. Kita kenal Hadrat Utsman radhiyallahu an. Beliau pun wafat dalam keadaan disyahidkan. Dan tidak tanggung-tanggung. Orang-orang yang mensyahidkan Hadrat Utsman radhiyallahu an, salah satu dari antara mereka itu ada putranya Abu Bakar Siddiq. Muhammad bin Abu Bakar Siddiq yang masuk di kamarnya Hadrat Utsman itu. Walaupun dia tidak ikut, ada dua sahabatnya yang maju, tetapi salah satu dari pemberontak itu. Jadi bisa dibayangkan ada dua khalifah setelah Rasulullah wafat dalam keadaan syahid. Dan yang terakhir Hadrat Ali pun sama. Beliau wafat dalam keadaan disyahidkan. Dan yang mensyahidkannya juga tidak tanggung-tanggung. Seorang hafiz Quran, Abdurrahman bin Muljam. Di zaman Umar radhiyallahu an beliau sebagai guru Al-Quran. Dan di zaman Hadrat Ali yang mensyahidkan Hadrat Ali adalah dia. Jadi bisa dibayangkan. Nah kurun itu dikatakan Nabi kurun yang terbaik. Khairu kuruni korni, thumma yalunahum, thumma yaksul kadhib. Jadi khalifahnya 3 disahidkan, masih dikatakan kurun terbaik. Jadi bisa dibayangkan sekarang keadaan kita. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa MTA yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sistem kekhalifahan ini adalah anugerah Allah yang harus kita syukuri. Sebagaimana tadi saya mengutip Quran. Allah Subhanahu berfirman, wa id ta'adzana rabbakum la in syakatum la azidanakum. Apabila kita mensyukuri nikmat ini, Allah akan melipat gandakannya. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tetapi jika kita menafikan, mengkufuri nikmat ini, niscaya Allah akan memberikan azab yang pedih kepada kita. Kemungkinan besar penderitaan demi penderitaan yang dilalui oleh umat Islam pada saat ini adalah salah satu bentuk pengingkaran kita terhadap pengingkaran mereka terhadap nikmat khilafat ini. Sehingga apa? Islam tidak bisa bersatu. Sekadang ormas mana di Indonesia, walaupun satu, warnanya sama, ormasnya sama, tapi mereka tidak satu suara. Tidak pernah mereka satu suara. Mereka berbuat sesuka apa yang mereka suka. Padahal di zaman Nabi Muhammad SAW, apapun yang keluar dari mulut Rasulullah, maka itulah yang akan diamalkan oleh seluruh umat. Ketika Abu Bakar memimpin, maka apapun yang dilakukan oleh Hadrat Abu Bakar, maka itulah
pelaksanaannya seluruhnya sempurna seperti yang apa dikatakan oleh Hadrat Abu Bakar. Nah itulah karakternya. Nah di zaman Khalifatul Masih ini, di khalifah yang pertama, Hadrat Hakim Nuruddin, itu karakternya mirip dengan Hadrat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dari sisi personalnya. Di mana Abu Bakar Siddiq punya kelembutan, punya karakter kesolehan yang sangat luar biasa. Nah di zaman Hadrat Khalifatul Masih, akhir zaman, khalifah yang pertama, Hadrat Maulana Hakim Nuruddin, itu mirip sekali dengan karakternya Hadrat Abu Bakar Siddiq. Nah begitu juga di zaman Hadrat Umar. Umar dengan temperamen yang khas, dengan gaya yang khas, tetapi punya kecintaan yang sangat luar biasa. Islam di zaman Umar radhiyallahu an telah menyebar jauh dari kota Makkah dan Madinah. Sampai kita tahu Palestina misalnya. Sampai kemana-mana. Nah di zaman kekhalifahan Imam Mahdi atau Al-Masih di akhir zaman pun, Hadrat Khalifatul Masih kedua, Hadrat Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu an, itu karakternya mirip. Sehingga beliau itu digelarnya apa? Fazli Umar. Bayangan Hadrat Umar. Karakternya, sifatnya, kecerdasannya, gaya kepemimpinannya. Dan Khalifatul Masih kedua itu memimpin kurang lebih 52 tahun. Dari usia belia sampai beliau usia yang cukup senja. Dan kehebatan beliau dalam orasinya juga sangat luar biasa. Di zaman beliau lah Islam tersebar saris sampai ke Indonesia. Kebenaran itu. Dan benua biru Eropa sudah mulai rintisan-rintisan di zaman beliau. Nah, di zaman Rasulullah ada Hadrat Khalifah yang ketiga, Hadrat Utsman. Itu punya sifat yang sangat lembut. Karakternya lembut sekali. Tetapi apa? Sangat dermawan. Di zaman Khalifatul Masih, kekhalifahan akhir zaman ini, ada Hadrat Khalifah yang ketiga, Hadrat Nasir Ahmad radhiyallahu anhu. Itu pun persis mirip. Kelembutannya, kedermawanannya, sama persis. Dan yang terakhir Hadrat Ali. Dengan kegagahannya, dengan kewibawaan yang cukup luar biasa. Nah di zaman Hadrat Khalifatul Masih, ada Hadrat Khalifatul Masih keempat. Rahimahullah. Itu pun luar biasa. Beliau, di zaman beliaulah, ada sebuah program yang cukup spektakuler. Baiat internasional. Manusia disatukan dalam satu tempat, dalam satu suasana, berbeda tempat, dengan apa? Dengan adanya Muslim Television Ahmadiyah. Disatukan seluruh umat manusia di berbagai tempat. Sebagai penggenapan dari wahyu yang sampai kepada Hadrat Imam Salam. Ya'tuka min kulli fajjin amik. Dan ternyata ayat ini adalah ayat yang pernah turun kepada Rasulullah soal haji. Apa kata Allah? Ya'tuka min kulli fajjin amik. Akan datang orang-orang yang dari tempat-tempat yang jauh datang kepada engkau Muhammad. Itulah ibadah haji. Sekarang bukan sebagai tandingan haji, bukan. Dengan adanya jalsa, disatukan manusia dari berbagai suku bangsa, negara, menyatu dalam satu acara. Duduk sama-sama. Tidak pernah terbayangkan. Di kota kecil India, Kadian. Kalau kita lihat peta, tidak pernah muncul di peta. Kadian itu tidak pernah muncul di peta. Artinya saking terpencilnya. Tetapi dengan hadirnya Hadrat Al-Masih akhir zaman, dengan mengadakan jalsa, ribuan, ratusan ribu orang dari berbagai negara berkumpul di tempat itu. Dunia menjadi saksinya. Nah itu karakter-karakter khalifah yang zaman Rasulullah dengan khalifah di akhir zaman pun mirip dari sisi kepribadiannya maupun kinerja di dalam kepemimpinannya itu. Pemirsa MTA yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai kesimpulannya saya ingin menyampaikan dan menghimbau bahwasanya kepemimpinan atau khilafat ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala, sebuah keniscayaan yang tidak mungkin bisa dipungkiri, tidak bisa dihindari. Karena kalau kita melepaskan diri dari sistem ini, yakin
Hari ini kita saksikan, umat Islam tidak akan pernah bisa berbuat apa-apa. Sehebat apapun mereka punya pengetahuan dan ilmunya dengan imannya, tapi tadi tidak disatukan dalam satu kekuatan. Ilustrasi yang paling mudah, ketika kita masuk di masjid, masjid ada karpetnya. Terus ada tumpahan air kelihatan di karpet itu. Kalau kita tanya, berapakah air yang tumpah di karpet itu? Saya yakin semua orang tidak akan pernah bisa menjawab. 1 liter kah? Setengah liter kah? 1 gelas kah? Kenapa? Karena tidak terukur. Dia tumpah begitu saja di karpet. Umat Islam hari ini dengan tanpa pimpinan seperti tumpahan air di karpet. Tidak bisa keukur kekuatannya seperti apa. Terus bagaimana kita akan bisa mengalahkan sebagai janji Allah Ta'ala bahwa agama ini liyudhil dini kulli. Islam itu akan memenangkan di atas agama-agama lain. Bagaimana caranya? Kalau kita sendiri tidak bisa mengukur kekuatan kita. Beda dengan ketika kita masuk di rumah disuguhi air 1 gelas. Ukurannya gelas, jelas. Setengah liter, 1 liter. Itu ukurannya jelas. Nah, khilafat ini ukuran kekuatan ketika kita akan menyampaikan sesuatu, kebenaran ini. Maka harus diwadahi, dan dengan wadah inilah kita bisa menyusun kekuatan. Berapa kita punya kekuatan personil, siapa-siapa saja. Gitu. Maka selama ini tidak pernah diindahkan, maka sampai kapanpun kekuatan Islam yang begitu dahsyat itu tercecer. Maka benar apa yang dikatakan oleh Hadrat Ali radhiyallahu anhu, Islam tanpa pimpinan bagaikan tubuh tanpa kepala. Boleh kekar, boleh tinggi besar, berotot, tapi kalau tidak ada kepalanya tidak akan pernah berfungsi. Kenapa? Remote kontrolnya ada di sini. Jadi Islam itu kekuatannya ada di mana? Di kepemimpinan itu. Kepemimpinan yang dicintai, yang diikuti dan ditaati. Nah, siapa itu? Dulu Rasulullah SAW. Ketika Rasul wafat dengan khalifah-khalifahnya. Nah, di akhir zaman Rasulullah SAW membawa berita gembira bahwa kaifa tahlikul hadhil ummah. Bagaimana umat itu akan binasa. Anna awaluha Isa fi akhiriha mahdi awsatuha. Jadi Islam akan dikawal. Pertama oleh Rasulullah, yang kedua di tengah-tengah oleh Al-Mahdi, di akhir zaman akan dikawal oleh Isa Al-Masih akhir zaman. Untuk apa? Untuk mengekspresikan tajalliyat ilahiyah yang terbesar dan termegah itu. Hari ini Allah pun akan mewujudkan, akan menampakkan kebesarannya. Lewat siapa? Lewat kehadiran Al-Masih di akhir zaman. Hari ini Eropa terkesima menyaksikan bagaimana kekuatan Islam yang ditampilkan oleh Ahmadiyah. Benua hitam Afrika yang tidak pernah mengenal kalimat la ilaha illallah. Hari ini kalimat itu berkumandang di seluruh benua hitam Afrika. Bisa dibayangkan, konon katanya satu negara Eropa yang tidak pernah kesentuh ajaran Islam. Apa itu? Swedia. Tahun 88, misi itu tertanam. Lewat apa? Siapa? Misi Al-Masih akhir zaman. Dan masjidnya berdiri di sana sampai dia katakan sebagai satu-satunya masjid di negara itu yang betul-betul dipelihara oleh negara. Kenapa? Jadi barang antik. Artinya Islam sekarang sudah tidak bisa ditahan dan dibendung. Nah, tanpa ada kepemimpinan ini, bagaimana bisa? Siapa yang menyuruh kita mendakwah ke Eropa? Siapa yang mendanainya? Siapa yang bertanggung jawab? Orang Arab. Apakah Arab Saudi yang memerintahkannya? Terus Arab memerintahkan siapa? Nah, ini problem. Maka kepemimpinan kekhalifahan akhir zaman itu tidak dalam konteks zona politik. Artinya tidak dalam konteks kekhalifahan yang sifatnya kepala negara, bukan. Karena kalau kepala negara, kita akan diikat oleh negara-negara yang lain. Jadi ini kekhalifahan Ahmadiyah itu, kekhalifahan itu kekhalifahan rohani yang dia akan tunduk dan taat kepada pemimpin negaranya dimanapun dia berada. Tetapi secara ikatan batin, maka pimpinan rohaninya adalah khalifah. Persis kalau di saudara kita sana ada paus. Nah, sekali lagi Hadrat Ali pernah juga mengatakan al-haqqu bila nizamin yaghlibuhu abad al-batul bin nizamin.
Kebenaran yang tidak terorganisir akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Hari ini terbukti Islam yang begitu luar biasa tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena tidak ada komando, tidak ada satu komandan yang bisa mengomandoi kita dalam hal pengkhidmatan terhadap kebenaran ini. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa mensyukuri akan nikmat khilafat ini. Dengan cara apa? Dengar dan taat terhadap titah khalifah kita. Usikum wa nafsi bittaqullah wa ta'atihi la'allahum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.